Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Kanza, NPM 202201013 dari Program Studi Keperawatan Semester 5 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktikum pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif, yaitu prosedur kesejahteraan spiritual menggunakan instrumen FASIT SP. Untuk prosedur pengkajian kesejahteraan spiritual menggunakan FASIT SP ini bertujuan untuk menilai tingkatan spiritual pasien yang mengalami penyakit kronis dan juga untuk mengevaluasi tingkatan spiritual pasien yang dalam menjalani kehidupannya dengan penyakit kronis yang dialami. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan alat yaitu lembar pengkajian FASIT SP dan juga alat tulis. Sebelumnya saya sudah membaca catatan keperawatan medis pasien, yaitu pasien mengalami penyakit diabetes mellitus yang sudah dideritanya selama 2 tahun. Untuk semuanya sudah saya siapkan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Bu Tania. Selamat pagi Sus. Bolehkah saya duduk untuk mempermudah kita dalam komunikasi? Ya silakan Mbak. Izin duduk ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Alia Kanza yang bekerja di pagi ini mulai dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Bisa disebutkan kembali Mbak untuk nama dan usianya? Nama saya Tania, usia saya sekarang 50 tahun. Baik, saya cocokkan kembali dengan gelar pasiennya ya. Baik, dengan Ibu Tania usia 50 tahun. Bagaimana Ibu Tania untuk kabarnya hari ini? Ya, begini saja lah Mbak, masih agak lemes. Baik, Mbak Tania kemarin, Ibu Tania kemarin dirawat karena tiba-tiba tidak sadarkan diri ya, karena kadar glukosa Ibu Tania naik hingga 300. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melakukan pengkajian pada Mbak Tania, yaitu untuk pengkajian prosedur kesejahteraan spiritual menggunakan instrumen FASIT SP yang bertujuan untuk menilai bagaimana tingkatan spiritual Ibu Tania dengan penyakit kronis ini dan juga mengevaluasi seberapa tingkatan spiritual Ibu Tania selama menjalani penyakit kronis ini. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu Tania bersedia? Bersedia Sus. Baik, tenang saja, untuk privasi akan saya jaga karena hanya ada kita berdua di sini. Jika ada petugas kesehatan lain, itu hanya untuk keperluan medis saja. Sebelum dilakukannya tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Mbak. Baik, jika belum ada. Baik, untuk pengkajian menggunakan FASIT SP untuk mengevaluasi spiritual Ibu ini terdapat 12 pertanyaan ya. Nanti Ibu Tania bisa menjawab, yaitu tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, atau selalu. Penilaian ini itu tidak ada baik dan benarnya ya Mbak, hanya untuk mengevaluasi bagaimana tingkat spiritual Ibu Tania ini. Baik, jika belum ada yang ditanyakan, kita langsung saja ke tindakan ya Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Ibu saat ini merasa damai? Jarang sih Mbak. Baik, untuk yang berikutnya, apakah Ibu memiliki alasan untuk hidup? Ya, saya sering punya alasan untuk hidup. Ya, dalam penyakit Mbak Tania ini, penyakit kronis yang diderita Mbak Tania ini harus tetap disyukuri dan Mbak Tania harus tetap melakukan perawatan dan juga penata laksanaan yang baik agar kadar glukosa Mbak Tania itu tetap stabil dan tidak bolak-balik masuk rumah sakit ya Mbak. Baik Sus. Baik. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah Ibu sudah produktif? Ya, saya kalau misalnya di sehat saya sering produktif Mbak. Kalau boleh tahu kegiatannya ngapain saja ya Mbak? Biasanya saya suka berkebun, terus juga saya sering jalan-jalan kalau di pagi hari selain kegiatan menuntut ilmu Mbak. Seperti itu. Bagus sekali ya Mbak, kegiatannya produktif. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Mbak merasa mengalami kesulitan untuk merasa tenang? Iya Mbak, kalau dipikir-pikir
pun saya juga kadang sering untuk sulit merasa tenang karena saya kayak selalu kepikiran dengan diabetes yang saya alami ini. Baik, mungkin Mbak bisa menjadi lebih tenang lagi agar Mbak tidak mengalami stres. Mbak juga harus mengubah pola makan agar kadar glukosa darah Mbak itu tetap stabil. Di sisi lain juga Mbak harus memiliki keyakinan dan meminta kekuatan pada Tuhan agar penyakitnya cepat sembuh. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah Ibu Tania ini memiliki tujuan hidup? Ya Mbak, saya selalu memiliki tujuan hidup pada diri saya. Saya selalu berpikir bahwa saya ini pasti bisa sembuh. Baik, bagus sekali ya Mbak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Mbak merasakan kenyamanan pada diri Mbak saat ini? Ya kadang-kadang sih Mbak, saya merasa nyaman. Mungkin mulai dari sekarang Mbak Tania harus merasa lebih nyaman ya, walaupun di sisi lain Mbak memiliki penyakit kronis ini. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu Tania ini merasakan harmoni, kesesuaian, kecocokan dan juga keselarasan pada diri Ibu? Ya kadang-kadang juga Mbak, saya merasakan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Ibu ini pernah merasakan tidak memiliki makna dan tujuan hidup saat ini? Ya sering Mbak, kadang kalau misal saya lagi kepikiran penyakit saya sampai bisa stres, kemudian saya merasa kayak saya tidak punya harapan lagi gitu Mbak. Saya takut penyakit saya ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari saya seperti itu. Baik, mulai sekarang Mbak Tania mungkin bisa memiliki tujuan hidup lagi ya agar bisa sembuh, karena penyakit Mbak Tania ini juga bisa dikontrol, yaitu dengan cara menjaga pola makan dan juga menjalani pengobatan. Untuk yang berikutnya, apakah Mbak merasakan kenyamanan dalam keyakinan atau kepercayaan spiritual saat ini? Ya Mbak, saya sering merasakan kenyamanan dalam spiritual saya. Kalau boleh tahu apa yang membuat nyaman ya Mbak? Bagaimana kenyamanan tersebut tertanam pada diri? Karena saya seorang muslim Mbak, jadi saya di samping melakukan kewajiban 5 waktu, saya juga berdoa begitu, memohon kepada Tuhan supaya saya bisa diberikan kesembuhan. Baik. Untuk yang berikutnya, apakah Mbak menemukan kekuatan dalam spiritual, kekuatan dalam keyakinan atau kepercayaan spiritual pada diri Mbak saat ini? Ya, saya sering merasa saya memiliki kekuatan dalam spiritual saya. Baik, sesuai tadi Mbak sudah jawab, yaitu dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan ya Mbak. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah Mbak ini merasa apakah penyakit kronis yang diderita Mbak ini dapat memperkuat keyakinan atau kepercayaan spiritual Mbak ini? Ya, saya merasa sering karena dari penyakit ini saya rasa saya jadi semakin sering berdoa begitu ya Mbak. Jadi saya rasa keyakinan saya ini lama-lama semakin kuat seperti itu. Baik, karena penyakit kronis ini Mbak Tania menjadi lebih dekat dengan Tuhan juga ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Ibu merasa akan baik-baik saja apapun yang terjadi pada penyakit yang diderita saat ini? Jarang Mbak, saya jarang merasa seperti itu. Baik, jarang ya Mbak, mungkin karena Ibu ini sering overthinking atau stres karena penyakit yang diderita ini dapat mengganggu aktivitas Mbak dan juga takut tidak sembuh. Maka dari itu Mbak Tania perlu untuk melakukan perawatan yang lebih lanjut dan juga diabetes, yaitu baik, maka dari
itu Mbak Tania harus tetap konsisten dalam menjalani pengobatan ya, dan juga pola hidupnya juga harus baik, makannya harus dijaga, dan juga sering melakukan olahraga kecil-kecilan. Baik, untuk pengkajian menggunakan Fasit SP ini untuk melihat kesejahteraan spiritual Mbak Tani ini sudah selesai. Bagaimana Mbak perasaannya? Ya, saya merasa dari penyakit ini saya bisa memperkuat keyakinan atau kepercayaan spiritual pada diri saya. Baik, Mbak Tani apakah merasa lebih tenang? Iya, saya sudah lumayan merasa lebih nyaman, Mbak. Baik, untuk kerjasamanya sudah sangat baik ya Mbak. Apakah sebelum saya meninggalkan ruangan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Mbak. Baik, jika belum ada, untuk kegiatan ini saya cukupkan kembali. Nanti jika Mbak Tania membutuhkan saya, silakan pencet bel di samping Ibu Tania. Baik, untuk nanti pukul 1 saya akan kembali lagi di sini untuk memberikan obat dan juga melakukan pengkajian tanda-tanda vital Ibu Tania ya. Baik, Mbak. Baik, saya izin kembali ke ruang perawat ya. Terima kasih, Sus. Sama. Untuk fase dokumentasi, pada hari ini Sabtu 10 Desember 2022 telah dilakukan tindakan keperawatan, yaitu prosedur kesejahteraan spiritual menggunakan instrumen Fasit SP pada Ibu Tania dengan kriteria hasil sebagai berikut. Untuk subjektifnya, Ibu Tania mengatakan setelah dilakukan pengkajian menjadi lebih paham dan Ibu Tania merasa penyakitnya itu sebagai sumber keyakinan dan juga untuk kekuatan spiritualitasnya. Untuk objektifnya, interpretasi hasil yang telah didapat setelah dilakukan pengkajian menggunakan Fasit SP, Ibu Tania berada di item skor 33, yaitu tingkat spiritual berkurang. Untuk asesmennya, masalah teratasi sebagian, untuk planningnya dilanjutkan. Tanda tangan dan nama terang Alia Kanza. Sekian pembuatan video praktikum tentang prosedur kesejahteraan spiritual menggunakan instrumen Fasit SP yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.